Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika, dengan saya sendiri Nindi Febiola Lorenza dan teman saya Ardiansyah Nurfadilah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen proyek informatika, yaitu aplikasi sistem absensi perpustakaan, di mana entry table ini akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Saudari Ardiansyah. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan proyek manajemen informatika. Di sini kami membuat sistem absensi perpustakaan, yaitu ada 7 yang harus jalan yang kita buat. Yang pertama yaitu analisa dan desain sistem. Di sini ada 7 pembuatan, yaitu yang pertama 1.1 menganalisa sistem perpustakaan dengan melakukan wawancara pihak yang dituju, yaitu selama 1 hari dan dikerjakan oleh sistem analis. Dan yang 1.2 membuat statement of purpose, event list dan UML, dikerjakan selama 2 hari oleh sistem analis. Dan yang 1.3 membuat use case diagram selama 3 hari oleh sistem analis. 1.4 yaitu membuat activity diagram selama 3 hari yang dikerjakan oleh sistem analis. Dan yang ke-5 membuat sequence diagram selama 2 hari dikerjakan oleh sistem analis. 1.6 membuat kelas diagram selama 2 hari oleh sistem analis. Dan yang 1.7 dokumentasi analisa dan desain sistem selama 1 hari oleh sistem analis. Dan yang ini program ini dibuat selama 12 hari. Dan yang kedua desain aplikasi. Desain aplikasi 2.1 membuat desain menu dan from entry selama 5 hari dikerjakan oleh programmer. 2.2 membuat desain report dan form report selama 5 hari dikerjakan oleh programmer. Dan dokumentasi desain aplikasi selama 2 hari oleh programmer. Karena di sini desain aplikasi yang mengerjakan itu programmer, jadi mereka itu. Desain aplikasi ini dibuat selama 12 hari. Lanjut yang ketiga yaitu 3.1 programming back end dan front end, dikerjakan oleh programmer selama 30 hari. Dan 3.2 dokumentasi program programmer dikerjakan programmer selama 6 hari. Testing yang keempat, testing program. 4.1 melakukan tes terhadap program selama 4 hari oleh sistem analis. 4.2 memberikan catatan list perbaikan selama 2 hari oleh sistem analis. 4.3 dokumentasi terhadap program dikerjakan selama 2 hari. Totalnya yaitu 8 hari. Yang kelima, instalasi program. 5.1 setting infrastruktur dan software pendukung. Ini dikerjakan oleh sistem analis selama 2 hari. Yang 5.2 instalasi program ke komputer user dikerjakan selama 2 hari oleh sistem analis. Totalnya jadi 4 hari. Yang keenam, training user. 6.1 melakukan pelatihan kepada user. Ini yang melakukan pelatihan ini dikerjakan oleh sistem analis selama 2 hari untuk mengetahui websitenya secara detail. Yang ke-7, dokumentasi. 7.1 desain spesifikasi sistem dikerjakan selama 3 hari oleh programmer. Yang 7.2 dokumentasi SOP dikerjakan selama 3 hari oleh sistem analis. 7.3 dokumen administrasi proyek dikerjakan selama 3 hari oleh project management officer. Yang 7.4 dan user dan admin manual dan dokumen program selama 3 hari oleh project management officer (Doku). Dan yang terakhir, dokumen manajemen proyek dikerjakan selama 2 hari oleh manajemen officer. Nah, ke atas, paling atas ke atas ke yang 1. Nah, total harinya yaitu 90 hari pengerjaan website ini. Next, yaitu kami akan menjelaskan tentang lintasan kritis.
mungkin yang tadi network diagram. Nah, itu agak diperlebar aja. Ya ini udah. Terus maksudnya dijauhin. Nah, di sini terlihat lintasan kritis, yaitu yang berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Karena waktu pengerjaannya itu dibilang semakin tinggi atau beberapa hari. Yang pertama ya analisa dan desain sistem, yaitu durasinya hanya 14 hari. Desain aplikasi yaitu yang kedua, desain aplikasi itu dikerjakan selama 10 hari. Dan yang ketiga, programming dikerjakan selama 36 hari. Yang keempat yaitu testing program dikerjakan selama 8 hari. Yang kelima, instalasi program dikerjakan selama 4 hari. Dan yang keenam, training user dikerjakan selama 2 hari. Dan 7, dokumentasi itu dikerjakan selama 14 hari. Nextnya yaitu kami akan menjelaskan, balik ke yang halaman awal. Ya ini. Nah, di sini kita bisa mengetahui tentang lintasan kritis yang seperti yang tadi, dia itu berwarna merah karena waktu pengerjaannya yang sangat panjang. Mungkin agak ke bawah ini. Nah, sama buahnya itu. Nah, itu contohnya lintasan kritis seperti ini. Mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh Indi tentang CPM. Baik, terima kasih Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPM. CPM ini adalah metode. CPM ini digunakan untuk membantu merancang proyek dalam bentuk jaringan kritis. CPM ini konsepnya ini dia memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian. Seperti yang sudah kita buat ini sudah ada biayanya dalam proyek kita, tampilan biayanya hingga akhir tahap ya, sampai tahap 7. Nah, CPM ini dia punya 2 perkiraan. Yang pertama ini dia memperkirakan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya normal. Kemudian yang kedua memperkirakan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya dipercepat. Dalam CPM ini kita juga kenal dengan jalur kritis atau lintasan kritis ya. Lintasan ini memiliki rangkaian kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Nah, di sini udah ada lintasan kritisnya. Oke, lintasan kritis ini ditandai dengan warna merah. Di table kita juga bisa nentuin lintasan kritisnya. Kita bisa ke format, kemudian kita ke text style. Kemudian kita di item to change, kita change ke critical text, yaitu jalur kritisnya. Kita ubah warnanya buat membedakan dengan tabel yang lain. Kemudian kita klik OK. Nah, ini yang merah ini merupakan jalur kritisnya. Kemudian kita juga bisa nentuin dari CPM ini, dari jalur kritis ini, bisa nyari sini, kita bisa langsung ke view, kemudian table, kita ganti dengan schedule. Nah, di sini terlihat free slack dan total slack-nya. Nah, free slack ini itu merupakan ketegangan waktu yang nggak akan mempengaruhi aktivitas selanjutnya. Kemudian sedangkan total slack adalah ketegangan waktu atau elastisitas waktu yang nggak akan mempengaruhi jalan atau selesainya sebuah proyek, finishnya sebuah proyek. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kurangnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.